Dok, udah bisa dimulai? Oh, oke. Kita mulai yuk. Kita mulai dengan perkenalan ya, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Unhas, perkenalkan, saya Dr. Maulina Yunus. Saat ini bertugas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Unhas. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Rumah Sakit Unhas, nyalakan loncengnya, beri like dan komen. Dok, kita mulai ya. Oke. Apa sih instalasi rawat inap itu? Oke, yang pertama instalasi rawat inap ya. Jadi instalasi rawat inap ini merupakan salah satu layanan yang ada di Rumah Sakit Unhas, di mana pelayanan pasien yang dimulai dari observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan dilakukan oleh tenaga profesional. Wow. Dan Dok, ada berapa sih total tempat tidur di Rumah Sakit Unhas? Oke, untuk tempat tidur secara keseluruhan standar dari tipe B Rumah Sakit Unhas adalah 200. Namun khusus untuk instalasi rawat inap kami menyediakan 183 tempat tidur. Dok, ruangan apa saja sih yang terdapat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Unhas? Oke, untuk ruangan kami ada di gedung A dan juga gedung EF, berada di lantai 4 dan juga di lantai 3. Untuk ruang perawatan, kami menyediakan juga ada ruangan VIP kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Boleh disebutkan nggak fasilitas apa saja untuk ruang perawatan VIP? Pasti pada penasaran ya, sahabat sehat Rumah Sakit Unhas. Untuk pelayanan di VIP, kami menyediakan tempat tidur pasien dan juga difasilitasi dengan ada TV, AC, sofa bed untuk memberi kenyamanan pada keluarga pasien, dan juga ada meja makan, kamar mandi yang berada dalam ruangan itu sendiri. Ada beberapa view yang kita sediakan, ada view taman dan juga sirkulasi udara yang disediakan di ruangan itu untuk pencegahan infeksi pasien itu sendiri. Baik, kalau untuk ruang rawat inap kelas 1 sendiri, apa saja fasilitasnya? Oke, jadi mungkin ada beberapa perbedaan ya untuk ruang perawatan VIP dan juga kelas 1. Untuk kelas 1 memang kita sediakan untuk 2 orang pasien, yang berbeda mungkin hanya di sofa bed dan juga meja makan yang tidak disediakan. Jadi tetap menggunakan AC ya, Dok ya? Tetap dong, biar adem ya. Iya benar. Kalau untuk kelas 2 dan 3 sendiri, Dok, Oke. apa aja fasilitas yang bisa Oke. didapatkan pasien? Oke, untuk fasilitasnya kami juga sediakan ada TV dan juga kipas angin. Tapi memang pasien di dalam ada 4 tempat tidur, jadi otomatis diisi oleh 4 orang pasien. 4 orang ya. pasien. Kalau kelas 3 sendiri, Dok? Kalau kelas 3 ada 6 tempat tidur dalam satu ruangan, otomatis diisi oleh 6 pasien. Baik. Dok, kalau terkait tarif dari ruangan-ruangan yang tadi dokter sebutkan, Oke. kira-kira seperti apa informasinya? Oke, untuk masalah tarif ya pasti banyak juga yang bertanya ini berapa sih untuk VIP kelas 1 dan kelas 2. Tapi kami lebih sarankan buat sahabat sehat untuk langsung menghubungi call center di sini. Baik, Dok. Ini kan masih situasi pandemi COVID-19. Oke. Untuk satu pasien biasanya dijaga oleh berapa penjaga pasien ya, Dok? Oke, ini mungkin banyak yang bertanya ya, sejak pandemi ini mungkin ada perubahan sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit. Jadi untuk pasien tetap ada pendamping, maksimal itu adalah 2 orang. Tapi kita melihat kembali bagaimana kebutuhan dari pasien itu sendiri. Jadi paling maksimal adalah 2 orang. Seharusnya pendamping hanya bisa mendampingi 1 orang, 1 pendamping. Namun untuk kebutuhan khusus kami memberikan kebijakan tersendiri untuk menilai kembali. Memang kalau misalnya dibutuhkan maka kami maksimal untuk 2 pendamping. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan followers nih, Dok ya. Oke. Apakah masih berlaku ketika kita rawat inap tetap harus di swab PCR? Oke, untuk ini sebagai screening ya, screening karena kami ingin menjaga pasien dan juga tenaga kesehatan, jadi kami masih memakai atau menggunakan syarat untuk naik ke instalasi rawat inap itu adalah dengan menggunakan swab untuk dilakukan swab pada pasien dan juga pendamping pasien. Namun di sini bukan hanya
swab PCR, tapi juga bisa swab antigen. Jadi untuk penilaian apakah pasien harus di swab PCR atau swab antigen itu dinilai oleh dokter yang memberikan penanganan pada pasien tersebut. Kan sudah banyak nih dok pengunjung yang ingin membesuk keluarga pasien. Oke. Apakah masih belum ada aturan baru terkait jadwal besuk? Karena kita memang masih di situasi pandemi, kami berinovasi untuk tidak mengurangi keluarga pasien yang ingin menjenguk. Kami sebenarnya menyediakan besuk online untuk di Rumah Sakit Unhas. Besuk online ini kami sediakan di lantai 1. Jadi bagian dari inovasi Rumah Sakit Unhas di masa pandemi ini, kami tetap menyediakan ruangan khusus untuk para keluarga pasien yang sangat menginginkan untuk bertemu, tapi secara virtual. Kami menyediakan di lantai 1. Dan besuk online ini disiapkan oleh tim telemedicine dari Rumah Sakit Unhas. Jadi keluarga pasien bisa langsung datang ke Rumah Sakit Unhas, namun ketemunya secara virtual dulu ya. Baik, yang jelas rindunya tersampaikan Rindunya ya dok. terobati. Betul. Dok, ada nih pertanyaan followers kita di Instagram Rumah Sakit Unhas. Oke. Apakah ada perbedaan antara pasien BPJS dan non-BPJS? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Nanti mungkin dapat hadiah. Nah, untuk perbedaan pelayanan sebenarnya tidak ada. Jadi kami tidak pernah membedakan antara pasien BPJS ataupun juga non-BPJS. Namun mungkin perbedaan ada dari pemilihan pasien itu sendiri untuk memilih apakah pelayanan difasilitasi untuk di VIP, kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Baik, jadi nggak ada perbedaannya dok? Nggak ada untuk dong, pelayanannya? tetap dengan tenaga profesional. Baik. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah di Rumah Sakit Unhas ada pelayanan one day care? Oke, jadi untuk pelayanan one day care berarti pelayanan di mana pasien dirawat kurang dari 24 jam ya. Di Rumah Sakit Unhas juga menyediakan pelayanan one day care. Jadi harus memenuhi beberapa syarat untuk memenuhi one day care ini. Jadi untuk mendapatkan layanan ini silahkan berkonsultasi ke bagian customer care ataupun juga di poliklinik yang merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan untuk pasien yang ingin mendapatkan one day care ini. Oke. Dok, ada pertanyaan terakhir nih dok sebelum Oke. penutup. Bisa dijelaskan sedikit tidak tentang alur pelayanan instalasi rawat inap? Oke, jadi untuk alur ya di instalasi rawat inap. Jadi ada 2 alur untuk mendapatkan pelayanan instalasi rawat inap. Yang pertama dari instalasi gawat darurat dan juga instalasi rawat jalan. Setelah dari sana membawa surat keterangan opname untuk dilakukan perawatan. Baik, Dokter Tota, sangat menarik perbincangan kita hari ini dan Oke. tentunya informasi ini akan langsung dinikmati oleh seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Unhas. Oke. Baik, Dokter Tota, terima kasih untuk kasih. bincang-bincangnya siang ini dan Oke. semoga Dokter Tota senantiasa sehat selalu ya. Dok, sebelum kita tutup nih bincang-bincang kita hari ini, ada pesan nggak untuk sahabat sehat Rumah Sakit Unhas? Oke, pesan untuk sahabat sehat Rumah Sakit Unhas. Sehat dan sakit mungkin bukan pilihan Anda, tapi ketika Anda sakit, Rumah Sakit Unhas menjadi salah satu pilihan Anda. Terima kasih kami ucapkan buat sahabat sehat Rumah Sakit Unhas yang telah memberikan pertanyaan di Instagram Rumah Sakit Unhas dan juga yang telah menyaksikan YouTube Rumah Sakit Unhas. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Rumah Sakit Unhas, beri like and comment, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dadah.